Oke, sahabat Kaliwatu, selamat datang kembali di channel saya, Rio Kaliwatu. Kali ini saya ingin mencoba membahas mengenai bagaimana kita mengelola sebuah destinasi wisata. Beberapa tahun terakhir ini negara kita sedang digalakkan tentang membangun kawasan wisata terpadu, di mana menurut Pak Jokowi, presiden kita, itu dia ingin membangun, dia berharap ke depan ada 9 Bali baru yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi pada intinya yang ingin coba dimunculkan oleh beliau adalah dia ingin agar wisata itu tidak hanya berpusat di Bali, namun juga di seluruh kawasan Indonesia. Dalam skup yang lebih kecil, pemerintah menggalakkan apa yang disebut dengan BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Nah, para lurah atau kepala desa di seluruh Indonesia sebagian besar menerjemahkannya sebagai bagaimana mereka membangun sebuah tempat wisata dengan menggunakan platform BUMDes tadi. Sahabat Kaliwatu, beberapa di antara lokasi yang Kaliwatu Group kelola adalah merupakan kawasan wisata dan tempat yang menjadi salah satu destinasi tujuan bagi para wisatawan. Beberapa lokasi itu kebetulan memang berada di kota wisata Batu. Dari pengalaman yang sudah begitu besar, begitu banyak ini, kemudian kami Kaliwatu mencoba untuk menerjemahkannya dan membuat sebuah blueprint yang coba kami tawarkan kepada para pemilik desa atau kepala desa itu lewat program BUMDesnya untuk mencoba mengaplikasikan teknik yang telah kami lakukan selama kurang lebih 10 tahun. Terima kasih buat Pak Rofik atau Mr. Ro yang telah dengan suksesnya membangun sebuah sistem manajemen pengelolaan kawasan wisata yang berbasis kepada pengembangan SDM. Mari kita fokus kepada pengembangan SDM. Mengapa kami di Kaliwatu tidak melulu hanya membangun suatu kawasan wisata itu dengan infrastrukturnya saja, tapi yang lebih dalam daripada itu kami membangun manusianya atau SDM-nya. Karena menurut Kaliwatu, membangun SDM itu jauh lebih penting dibandingkan kita hanya sekedar membangun sebuah kawasan wisata terpadu. Mari kita lihat beberapa kawasan wisata yang sudah banyak dan mungkin Anda jumpai. Mengapa sebagian besar kawasan wisata tersebut tidak bisa berkembang atau malah kemudian hanya ramai di awal lalu di akhirnya menjadi sepi? Hal ini karena mereka tidak pernah mencoba berpikir bagaimana caranya membangun tidak hanya infrastrukturnya saja, tapi pelakunya atau SDM-nya atau manusianya juga perlu dibangun. Dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengapa membangun manusia itu jauh lebih penting dibandingkan membangun wisata atau tempat wisatanya itu sendiri. Di banyak kawasan wisata yang saat ini kita mulai lihat marak dibangun, mereka membangun berbagai macam fasilitas, mulai dari spot selfie, kemudian akses menuju lokasi itu infrastrukturnya dibenerin, kemudian ditambah beberapa wahana, kemudian diantaranya ada flying fox dan sebagainya. Tapi hanya bisa bertahan tidak lebih dari 1 tahun maksimal. Setelah itu sepi karena pengunjungnya hanya melihat. Mereka rata-rata yang datang ke kawasan wisata atau wisatawan yang datang ke tempat itu rata-rata hanya ingin atau penasaran saja kenapa tempat itu menarik. Setelah itu sudah. Mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah tempat itu tidak menarik? Menarik. Apakah tempat itu mahal? Tidak. Bahkan ada beberapa tempat wisata yang menggratiskan tiket masuknya. Lalu apakah wahananya jelek? Tidak. Bahkan kita lihat seperti waterboom, kemudian waterpark ya, theme park yang bernuansa
air, lalu ada yang hutan. Menarik menurut saya, bahkan bisa dibilang cantik. Tapi mengapa tidak bisa bertahan lama? Ternyata ada satu kuncinya. Apa itu? Servis atau pelayanan. Di semua tempat wisata yang maju, selalu kita amati mereka memiliki layanan yang baik, di mana layanan tersebut berdasar kepada bagaimana sih pemilik wisata itu memandu para wisatawan atau para pengunjungnya untuk bisa menikmati lokasi itu dengan sempurna. Jadi tidak hanya sekedar melihat, tapi juga bisa mengetahui ada apa di balik cerita tempat tersebut. Yang kedua, selain adanya orang yang mendampingi mereka atau biasa kita sebut sebagai guide atau pemandu yang menjelaskan mengenai cerita apa di balik lokasi tersebut, yang kedua adalah bagaimana cara pelayanan yang diberikan oleh pemilik wisata tersebut kepada para wisatawan. Rata-rata yang berhasil mentreatment para wisatawannya untuk kembali lagi dan kembali lagi adalah karena keramahannya. Dan kalau perlu kita sadari bahwa tempat wisata itu adalah tempat di mana orang ingin merasakan kenyamanan, merasakan suatu situasi di mana mereka bisa enjoy atau menikmati tempat tersebut. Artinya mereka butuh dilayani dan mereka bersedia mengeluarkan banyak uang untuk membayar kepada kita sebagai pemilik wisata agar para wisatawan ini mendapatkan pelayanan yang baik. Dan ini adalah salah satu kunci mengapa kami di Kaliwatu bisa mengembangkan kawasan wisata itu tidak hanya sebagai destinasi saja, tapi juga lebih daripada itu. Kami membangun apa yang disebut dengan connecting, engage dengan para wisatawan tersebut, membangun jalin hubungan. Seolah-olah ketika para wisatawan atau tamu kami datang ke lokasi kami, mereka tidak hanya sekedar menikmati tayangan atau atraksi yang kami berikan, tapi lebih daripada itu mereka nyaman dengan lokasi yang ada. Makanya nanti akan muncul beberapa fasilitas pendukung yang membuat para wisatawan kami itu bisa nyaman. Di antaranya kami juga biasanya menitik beratkan pada hidangan, makanan, minuman yang sederhana tapi enak, murah. Kemudian yang kedua adalah toilet atau kamar mandi. Nah, di sini kamar mandi memegang peranan yang sangat penting di sebuah destinasi wisata. Jika ada wisatawan yang datang ke tempat kita lalu mereka melihat kamar mandi atau toilet kita jelek atau kotor atau bau, mereka akan cenderung untuk tidak kembali. Dan tadinya seluruh kegiatan kita bagus, tapi hanya karena mungkin salah satu hal ini, hanya karena satu hal remeh ini yang menurut kita remeh ya, tapi bagi mereka itu penting, yaitu kamar mandi, mereka menjadi tamu-tamu kita tidak kembali lagi. Oke, berikutnya setelah kamar mandi, setelah makanan, yang ketiga adalah tempat beristirahat. Di saat tamu-tamu kita menunggu untuk melakukan satu kegiatan atau masuk ke sebuah wahana, kita harus bisa menyediakan tempat-tempat di mana mereka bisa sekedar duduk bercengkrama dengan sesama teman rekan kerjanya atau keluarganya tanpa diganggu oleh kita, atau mereka membutuhkan privasi yang baik. Tempat tersebut tidak harus mewah, yang penting bersih dalam pengertian dengan sangat mudahnya tamu-tamu kita bisa menemukan di mana lokasi tempat sampah. Lalu setelah mereka selesai makan kudapan atau snack, itu ada pegawai atau karyawan dari kita yang mendatangi lalu mengambil bekas makan atau sampah yang berserakan di meja atau kursi tempat mereka sedang duduk. Jadi kebersihan dan privasi itu juga memegang peranan yang penting di kawasan wisata yang kita miliki. Lalu suasana yang ada di tempat kita itu harus mencerminkan suasana yang nyaman, kemudian aman, lalu terasa seperti di rumah. Jadi tamu kita itu tanpa segan-segan mereka bisa berlama-lama bercengkrama di tempat itu sambil menghabiskan waktu.
Apalagi ya, baru kemudian setelah ketiga hal tersebut, yaitu hidangan, kemudian kamar mandi, lalu tempat menunggu, yang keempat tentu saja yang utama adalah atraksi apa atau hal unik apa yang bisa dijumpai oleh tamu kita namun tidak bisa dengan mudah dijumpai di tempat lain. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan sisi keunikan lokasi wisata yang kita punya. Tidak hanya sekedar mencontek, tapi juga kita bisa memodifikasi tempat kita itu menjadi tempat yang lain daripada yang lain. Artinya keunikan ini menjadi salah satu kunci mengapa banyak kawasan wisata itu menjadi bisa bertahan. Satu hal yang paling penting dalam setiap periode, usahakan kita untuk merefresh lokasi kita, selalu berikan hal-hal baru agar ketika tamu kita datang di tahun selanjutnya mereka akan merasa bahwa mereka menemukan hal baru di tempat kita. Oke, saya pikir untuk sementara itu, selanjutnya kita akan bicara di kesempatan lain tentang bagaimana caranya kita membangun wisata kita agar dikenal banyak orang. Oke, terima kasih sahabat Kaliwatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.